Okay guys, welcome back to Kusut Podcast and welcome back to the Q&A mini series. Jadi kalau misalnya kalian sudah nonton dari awal sampai akhir, first of all thank you very much. Second of all, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari series ini. So thank you for being with me. Kalau kalian baru nonton series ini di episode ini, saya sangat-sangat himbau kalian untuk nonton dari awal sampai sekarang karena semua yang kita bahas di sini itu akan semua berhubungan dengan apa yang saya bahas sebelumnya. Secondly, di setiap episode saya selalu ada disclaimer ini yang saya pasang. Jadi kalau kalian sudah nonton dari awal, kalian bisa skip disclaimer ini dan langsung ke pertanyaannya aja. Tapi kalau kalian belum nonton disclaimernya atau mau nonton disclaimernya lagi, here comes the disclaimer. Jadi sebelum saya jawab semua pertanyaan ini ya, saya sekali lagi selalu ingin tekankan disclaimer ini. Number one, saya tidak mengeklaim bahwa saya tahu semuanya. Saya menjawab semua ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya di UK, dan berdasarkan praktis saya dan teman-teman saya yang juga ada di bidang ini. Jadi namanya pengetahuan, namanya research dan science itu akan selalu ever evolving, dimana kayak dia tidak akan berhenti untuk berkembang. Jadi informasi yang saya dan teman-teman saya punya sekarang inilah yang bisa saya bagikan ke kalian semua juga. Jadi selalu take this advice with a grain of salt. Nomor 2, karena pertanyaannya sangat luas dan generik, saya pun juga bisa menjawabnya cuma dari angle luas dan generik. Pastinya di bidang kita, konteks itu penting sekali, konteks matters. Tapi saya pun juga mengerti bahwa ini adalah Q&A, jadi pastinya orang tidak bisa memberi kita novel hidup mereka, dimana kayak mereka menjelaskan semuanya dari kecil, lalu lingkungan mereka, lalu sekitar mereka, dan lain-lain. Jadi pastinya pertanyaan ini telah diberikan secara general, dan saya pun juga hanya bisa menjawabnya secara general. Tapi beda konteks pastinya akan mengefek jawaban itu sendiri. Jadi saya akan selalu menjawab ini contextless, dimana kayak saya benar-benar tidak tahu, dan saya tidak tahu pengecualian kalian, saya tidak tahu sisi-sisi yang sangat unik ke kalian. Dan nomor 3, finally, sebuah poin itu bisa diperluas atau dipersempit sebagaimana kita mau. Jadi misalnya kita ngomongin sebuah apel gitu ya, kita bisa ngomongin sebuah apel itu jadi satu buku yang sangat tebal, atau kita bisa ngomongin apel di dalam satu kalimat. Inti poin saya untuk ini adalah semua jawaban saya berusaha saya kemas sesingkat, padat, dan jelas mungkin yang saya bisa. Jadi saya harap 3 disclaimers itu jelas. Setiap kali kalian dengarkan saya menjawab sebuah pertanyaan atau menjelaskan sesuatu, saya harap kalian bisa ingat 3 poin ini. Now on to the last question dari Selviani Slappy. Ciri-ciri orang akan sembuh dari bipolar apa ya? Again, ini seperti kayak pertanyaan awal kita di awal series ini tentang trauma. Pertanyaan ini sangat besar dan luas. Jadi, ciri-ciri orang akan sembuh dari bipolar, I'd like to think so far di praktis kita ya di UK, kita tidak pernah merasa tidak ada orang yang tidak bisa sembuh gitu. Mungkin beberapa orang butuh waktu lebih lama, mungkin ada orang yang jauh lebih acute atau lebih parah, atau case-nya lebih kompleks. Tapi ciri-ciri orang yang akan sembuh dari bipolar itu tidak ada yang spesifik. Jadi mungkin kalau the only ciri-ciri yang bisa saya sebutkan adalah ciri-ciri orang yang bisa sembuh dari apapun itu adalah orang yang tidak pernah menyerah dan selalu mau bekerja keras untuk sembuh dari bipolar ini ya. Jadi karena perjalanan kesehatan mental itu pastinya bisa sangat panjang dan lika-likunya bisa sangat rumit, dan kebanyakan waktu pastinya kita masih bisa berpikir buat apa sih, apa poinnya. Jadi saya bisa mengerti banyak orang kadang mereka menyerah gitu. Jadi ciri-cirinya yang orang akan sembuh dari bipolar dan dari apapun itu adalah orang yang sebenarnya tidak pernah menyerah dan mereka terus hold on ke perjalanan itu, ke proses penyembuhan itu sendiri. Dengan kita semua sebagai practitioners pasien ini, kan seperti yang saya bilang di disclaimer ya, kan
pertanyaan itu selalu sangat generik, jadi saya hanya bisa jawab secara generik, dan semua tuh akan ada konteksnya, dan konteks itu sangat penting dengan menjawab sesuatu. Tapi hanya untuk menjelaskan bipolar ya, untuk para pendengar, bipolar itu adalah mental illness berputar sekitar, jadi simptomnya banyak, tapi berputar sekitar intense mood swing. Jadi kadang bisa sangat high and intense energy, atau mereka punya manic episode di mana kayak tiba-tiba mereka crash dan mereka sangat depressed. Jadi banyak sekali simptom-simptomnya, tapi secara general intense mood swing ini. Jadi kayak all or nothing sekali, hitam putih sekali. Pastinya juga ada tipe-tipe bipolarnya, ada tipe bipolar 1, ada tipe bipolar 2, dan saya bisa link down banyak studiesnya di UK down below kalau kalian tertarik untuk membaca bipolar. Seperti OCD yang saya sebutkan di video OCD itu, bipolar ada banyak research sekarang dimana ada genetics yang mempengaruhi kecenderungan bipolar. Jadi bukan menyebabkan bipolar, tapi cenderung mempengaruhi simptom-simptom bipolar. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, cenderung dan menyebabkan itu dua hal yang berbeda ya. Tapi itu research sekarang, dan juga research yang lebih kuat dan juga yang kita sering temui di praktis kita itu lebih ke trauma, lebih lagi ke episode 1, dimana kebanyakan individu yang mempunyai bipolar, mereka kebanyakan dari background yang mungkin kadang lumayan intens atau sangat roller coaster atau all over the place, atau apapun itu yang sangat menyakitkan dan sangat kuat waktu masih kecil, kejadian-kejadian apapun atau situasi-situasi apapun yang eventually membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh besar dengan kemampuan untuk regulasi emosi mereka. Karena kan intense mood swing itu kan seperti mereka nggak bisa regulasi emosi mereka nggak bisa kayak oke, tenang dulu, oke, ini, oke, mereka proses semua kayak langsung cepat sekali, satunya, kalau nggak satu-satunya, jadi kayak sangat intens gitu ya. Dan itu untuk pasien-pasien saya, so far kebanyakan ceritanya selalu seperti itu. Dan ini juga hal sama yang kita lihat dari pasien-pasien semua teman-teman saya yang juga practitioner seperti saya. Jadi in a way, bipolar again di UK sama seperti OCD dan banyak hal lainnya seperti anxiety and depression, medication itu mau ini hal baik atau hal buruk itu topik lainnya. Medication itu di negara barat itu berperan sangat besar di mental health. Dan juga nomor 2, pastinya again psychotherapy is needed, karena kita harus tahu trigger-triggernya apa, proses trigger-triggernya kenapa, dan proses roots and branches, akar dan cabang yang saya sebutkan di episode sebelumnya. Kayak maksudnya mereka nih tiap hari cabang-cabangnya apa, trigger-triggernya apa, trimmernya apa, biasanya dipotong pakai apa, tapi juga akar masalahnya itu di mana, dan pelan-pelan kita bahas itu semuanya. Dan juga kadang kan kita ada di mental health itu selalu ada pertanyaan, apalagi di trauma ya. Kalau kalian nonton Diary of a CEO podcast Stephen Bartlett, apakah kita akan pernah fully heal dari trauma kita atau dari apapun itu, misalnya kayak contoh ini mungkin bipolar gitu ya, apakah kita akan pernah fully kayak sembuh total gitu, kayak tidak pernah bisa relapse kembali, sembuh total gitu ya, kayak semuanya benar-benar hilang dan kita manusia baru gitu. It's yes and no, karena apa ciri-ciri orang sembuh? Apakah orang sembuh itu orang yang tidak akan pernah relapse kembali, tidak akan pernah kembali ke simptom-simptomnya bipolar lagi? Ataukah orang-orang ini adalah orang-orang yang belajar untuk hidup dengan simptom bipolar ini dan belajar untuk mengatasinya, dan dengan belajar untuk mengatasinya simptom-simptom bipolar ini menjadi mengecil dan up to a point dimana kayak mungkin itu bisa eksis di kepala kita, tapi kita tidak terlalu terefek dengan itu lagi karena kita sudah bisa mengatasi itu. Kalau misalnya ciri-ciri orang sembuh itu adalah orang yang sama sekali tidak pernah relapse, then I'd say it's susah sekali untuk bilang ada orang sembuh gitu ya, karena proses sembuh itu pasti butuh relapse itu lagi. Dan kadang misalnya kita sudah mengatasi satu trigger
dan kita sudah tahu caranya mengatasi masalah-masalah itu, mungkin ada trigger lain yang kita tidak tahu. Atau kadang mungkin namanya manusia, kita tidak selalu aware, dan kadang hidup menjadi hektik atau ada kejadian di hidup yang sangat besar, lalu itu men-trigger lagi simptom-simptom bipolar kita. Jadi susah ya untuk dibilang sembuh gitu ya. Tapi I'd say yang paling penting adalah, yang lebih penting dari sembuh itu adalah bagaimana kemampuan kita mengatasi simptom bipolar ini. Itu jauh lebih menguntungkan. Jadi in a way, mau bipolar itu kapanpun datang, itu tidak akan menjadi crucial atau bermasalah, karena mau itu datang atau tidak, kita akan selalu ready untuk mengatasi itu. Kemampuan kita di atas masalah bipolar itu. Jadi menurut saya, kita nggak pernah, kayak kita kalau di praktis kita ya, practitioners itu tidak pernah terlalu fokus ke sembuh total itu ya, kayak total healing, tapi kita selalu lebih fokus ke proses. Semua itu selalu ke proses, dan semua selalu fokusnya ke kemampuan mengatasi symptoms. Dan juga selalu fokus kita itu lebih ke pengertian, dimana kayak kita mengerti kayak kalau ini terjadi itu ada alasannya kenapa, dan oke, kalau alasannya ini bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita kayak bisa merasa fully dimengerti, fully diterima, dan kita tidak merasa bahwa kita ini quote-unquote broken, kayak rusak atau gila atau diciptakan aneh atau bagaimanapun itu, bahwa semua itu ada efek, ada sebab akibat, dan kita semua itu complicated, dan semua itu saling mempengaruhi satu sama lain. Itu yang saya bisa bilang tentang sembuh dari mental health struggles, dan juga sembuh dari bipolar. Saya ingat ya, salah satu profesor saya dulu sempat bilang, dia kayak half joking, saya rasa nggak aneh kalau semua selebriti itu bipolar. Dia sempat bercanda seperti itu, karena dia bilang intens sekali, kayak apalagi kayak orang-orang yang dari kecil, selebritis dari kecil ya, kayak contohnya Britney Spears, Justin Bieber, Selena Gomez, just so many people, banyak sekali, Lindsay Lohan, Jeanette McCurdy, banyak sekali. Karena in a way mereka masih kecil, mereka masih tumbuh, mereka baru belajar cara meregulasi emosi, mereka cara belajar mengatasi masalah, mereka belajar untuk tenang, mereka belajar untuk mengemukakan mengutarakan perasaan mereka, pikiran mereka, memproses kejadian. Tapi dari kecil mereka sudah di spotlight, dimana kayak semua tuh intense love, lalu intense hate, lalu intense popularity, lalu intense loneliness, kayak laku banget, lalu nggak laku banget, lalu kayak dicintai, lalu dibenci banget, kayak benar-benar kayak aslinya tuh kayak diempakkan dari satu tuh kayak volleyball, one to the other, tuh ekstrim sekali. Dan in a way hidup mereka sangat sibuk dan sangat hektik. Waktu itu profesor kita bilang kayak mikir, kapan mereka ada waktu untuk memproses semuanya. Dan again, beberapa nama yang saya sebut ini, mereka dari kecil, mereka dari remaja, bahkan sebelum remaja, preteens gitu ya, mereka sudah terkenal. Susah sekali untuk mereka belajar untuk bagaimana tidak intens dari satu sama lain. Kalau hidup mereka dan dunia mereka dari kecil itu intens, kayak cara hidup di dunia ini tuh hanya intens, dicintai up to a point, mereka dijunjung setinggi itu, lalu mereka dihantam segitunya, lalu dijunjung lagi, lalu dihantam lagi. Pastinya susah sekali ya untuk hidup seperti itu. Again, mereka beruntung di banyak hal seperti kesuksesan finansial dan pamor dan kenyamanan hidup secara fasilitas, tapi juga pastinya again no solutions, only trade-offs. Jadi mereka mempunyai masalah lain di mana mereka seumur hidup, yaitu hidup di keintensan ini. Dan semua yang kita lihat ya, mereka harus selalu kayak mundur dari spotlight beberapa saat agar mereka bisa lebih sehat secara mental. Karena kalau mereka tidak pernah mundur dari spotlight, mereka selamanya akan selalu di kayak intense journey, kayak intense round and round ini. Saya minta maaf kalau ini sangat generik dan mungkin ada konteks lebih dalam yang belum sempat dijelaskan, dan memang ini karena platform publik, jadi ini sesuatu yang bisa dijelaskan kalau kalian punya therapy with a therapist. Dan saya selalu bilang bahwa semua video-video ini itu tidak menggantikan
therapy session. Ini bukan therapy session kalian, ini hanya diskusi saya sebagai practitioner di UK dan registered psychotherapist, dan ini semua pengalaman saya, apa yang saya pelajari so far. Jadi itu saja. Terlebih dari itu, obviously kan ini bukan advice juga, ini benar-benar hanya undangan, an invitation untuk kita mempunyai space dan waktu dan tempat untuk kita mendiskusikan hal-hal seperti ini lagi secara aman, secara nyaman, merasa lebih mengerti dan lebih diterima lagi. Itu sih, itu so far dari saya. I hope so far it helps, and thank you so much for sticking with me. Thank you so much for being here, and I hope you have enjoyed it, and I'll see you next time. Thank you.